Di sebuah desa kecil, ada jalan yang sangat jarang dilewati orang di malam hari. Jalan itu panjang, tanpa lampu penerangan, dan diapit oleh kebun kosong di satu sisi serta area pemakaman di sisi lainnya. Warga sekitar selalu menghindari jalan itu setelah maghrib, karena sudah banyak kejadian aneh yang dialami oleh mereka yang nekat melintas. Namun, tidak semua orang percaya dengan cerita seram yang beredar. Salah satunya adalah Adi, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa tersebut. Malam yang menjadi mimpi buruk. Suatu malam, Adi pulang kerja lebih larut dari biasanya. Karena ingin cepat sampai di rumah, ia memutuskan melewati jalan sepi itu meskipun sudah hampir tengah malam. Saat motornya melaju pelan, udara di sekitar mulai terasa dingin. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin, hanya kesunyian yang terasa semakin mencekam. Tiba-tiba, di tengah jalan, ia melihat sesuatu. Sosok putih berdiri diam dengan kain kafan lusuh. Matanya tertutup, namun tubuhnya sedikit bergetar, seolah siap melompat ke arahnya. Pocong. Jantung Adi langsung berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri dan meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Namun, saat ia hendak memacu motornya lebih cepat, pocong itu bergerak. Pelariannya yang tak mudah. Pocong itu tidak hanya berdiri, ia mulai melompat dan semakin mendekat. Adi langsung menarik gas sekencang mungkin. Namun, anehnya, semakin ia menambah kecepatan, pocong itu tetap berada di belakangnya, melompat dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Angin malam terasa semakin dingin, bulu kuduknya meremang, dan tiba-tiba, brak, mesinnya mati. Motornya semakin melambat dan berhenti mendadak. Adi mencoba menyalakan motornya kembali dengan tangan gemetar. Namun, saat ia menoleh ke spion, pocong itu sudah tepat di belakangnya. Bisikannya menghantui. Dalam ketakutannya, Adi bisa mendengar suara lirih dari sosok itu. Tolong, tolong aku. Suara itu bukan suara seram, melainkan suara sedih, seperti seseorang yang meminta bantuan. Seketika, motor Adi menyala dengan sendirinya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung tancap gas dan tidak menoleh ke belakang lagi sampai tiba di rumahnya. Malam itu, ia tidak bisa tertidur. Bayangan pocong itu terus terlintas di pikirannya. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada warga setempat. Rahasia di balik pocong itu, seorang sesepuh desa akhirnya angkat bicara. Pocong itu bukan ingin menakutimu, nak. Dia ingin meminta tolong. Dari cerita sesepuh desa, diketahui bahwa beberapa bulan yang lalu ada seorang pemuda yang meninggal secara mendadak di dekat jalan itu. Namun, karena terburu-buru saat pemakaman, keluarganya lupa membuka tali pocongnya. Konon, arwah yang tali pocongnya belum dibuka akan terus bergentayangan mencari orang yang bisa membebaskannya. Setelah mendengar cerita itu, Adi bersama beberapa warga desa pergi ke makam yang dimaksud. Mereka mengadakan doa bersama, dan seorang ustadz membacakan ayat suci sebelum membuka tali pocong yang masih terikat di jenazah. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang melihat pocong melompat di jalan sepi tersebut. Namun, hingga kini, beberapa orang yang melewati jalan itu di malam hari masih merasakan hawa dingin yang tak wajar. Apakah arwah itu benar-benar telah tenang, atau masih ada yang belum terselesaikan? Bagaimana menurut kalian? Apakah kejadian ini benar-benar selesai, atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan berikan kisah-kisah horor. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar kalian tidak ketinggalan kisah horor lainnya.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya.